Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu besar, sehingga kita semua masih tetap dalam keadaan iman Islam, yang mudah-mudahan sampai maut memisahkan kita tetap berpegang teguh kepada agama Allah ini. Shalawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita, Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah, kali ini saya akan mengisi konten ABJI ya, atau Aku Bangga Jadi Islam. Ada isu terkini yang sedang ramai dibicarakan, di mana Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI yang mewadahi gereja-gereja Protestan ya, para sinode-sinode gereja Protestan yang ada di Indonesia ini melakukan offside gitu, istilah di beberapa channel-channel YouTube, YouTuber Muslim ya. Karena dinilai sudah melangkahi dari wewenangnya, dari haknya gitu ya, yang sebagaimana mestinya, yaitu di mana PGI melakukan protes kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk menghapuskan mata pelajaran agama Islam yang menyinggung tentang Injil dan Taurat. Nah, ini menjadi hal yang menarik, sehingga banyak para tokoh-tokoh Islam, para ulama yang merespon ini. Nah, termasuk semestinya Majelis Ulama Indonesia, karena padanan dari PGI adalah MUI ya. MUI ini mewadahi seluruh ulama dari semua ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Sementara PGI dari gereja-gereja Protestan ya, kalau Katolik punya sendiri ya, kalau nggak salah KWI atau apa namanya. Nah, oleh karenanya saya tertarik ya, karena saya tergelitik untuk ikut berkomentar. Kalau saya tidak tergelitik, saya juga malas berkomentar ya. Kenapa? Ini jadi lucu. PGI ini ya kan isinya para pendeta-pendeta senior, pendeta-pendeta yang belajar teologi gitu ya, Kristen secara matang ya, bukan baru setahun 2 tahun, tapi dia memprotes sesuatu yang semestinya itu menjadi menjadi hal yang berbalik menyerang diri mereka sendiri sebetulnya ya. Jadi kalau pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah Islam memuat tulisan tentang Taurat dan Injil, kemudian disuruh dihapus, ini maunya akal mereka tuh pendek gitu ya. Ya, ini sumbu pendek gitu ya. Kok suruh dihapus tuh gimana coba? Emangnya Taurat itu punya orang Kristen kan begitu ya? Emangnya Injil itu punya orang Kristen kan gitu ya? Nah, oke, ini kan kita kupas ini ya. Taurat itu bukan punya orang Kristen, nggak hak, orang Kristen nggak berhak untuk mengkomplain, untuk memprotes itu. Kalau Islam ya, kemudian dalam pelajaran agama Islam menyebutkan kata Taurat dan Injil, karena memang di Al-Quran itu ada, ya kan, kitab-kitab suci yang diimani oleh kami umat Islam sebelum Al-Quran adalah Taurat, Zabur, dan Injil, 3 ini. Maka ketika ada pelajaran dalam agama Islam ya, di sekolah-sekolah Islam tentang Taurat, Zabur, Injil, ini urusan internal umat Islam, karena memang di Islam pun disebutin, di Al-Quran disebutin ya. Jadi bukan urusan orang Kristen sebetulnya, lucu ini ya. Jadi kalau PGI merasa tersinggung, merasa kemudian memprotes, kemudian disuruh dihapus, ini lucu gitu ya. Makanya saya bilang ini pendeta pinter, sekolah teologi ya kan, belajar bagaimana teologi Kristen, belajar Islamologi juga, belajar perbandingan agama juga, tapi kok nggak paham gitu ya situasi dan kondisi yang ada. Nah, apalagi mohon maaf lahir batin, Injil yang disebut Al-Quran ini bukan Injil ya yang dimaksud oleh orang Kristen. Kalau Injil yang dimaksud orang Kristen itu kan ada 4 dalam Alkitab ya, dalam kitab suci mereka. Kitab suci mereka yang tebal itu namanya bukan Injil ya, tapi Alkitab atau Bible ya.
Nah, yang disebut Injil dalam Bible itu ada 4: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi Injil itu hanya bagian dari Bible. Kenapa lu protes kan begitu? Aneh, lucu ya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini disebut Injil. Sekali lagi ya, Injil menurut Kristen itu ada 4 dalam Alkitab, dalam kitab suci mereka yang tebal itu. Baik perjanjian lama, perjanjian baru itu isinya bukan Injil semua. Dari sekian banyak kitab itu yang disebut Injil cuma 4: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya tegankan ya. Dan ini Injil Matius itu Injil yang ditulis oleh Matius, versinya Matius. Injil yang ditulis oleh Lukas, Injil yang ditulis oleh Markus dan Yohanes. Nah, nanti kita bahas terpisah lagi, panjang itu urusannya. Ya. Sehingga apakah sama Injil yang definisi menurut orang Kristen ini dengan Injil yang menurut Al-Quran, menurut Islam? Lain. Injil yang menurut Islam itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam melalui malaikat Jibril. Itulah Injil namanya. Akan tetapi Nabi Isa tidak pernah menuliskannya. Kenapa? Karena belum selesai misinya. Nabi Isa sudah keburu diangkat oleh Allah karena ingin dibunuh dan ingin disalib oleh orang-orang Romawi pada waktu itu. Ya, maka di Al-Quran dikatakan oleh surat Al-Maidah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Ya, Al-Quran membantah penyaliban dan kematian Yesus di atas kayu salib. Ya. Nah, sehingga definisi Injil menurut Islam tidak sama dengan definisi Injil menurut Kristen. Maka ngapain ikut-ikutan memprotes urusan kita? Ya, ini urusan kita kok, umat Islam ya, bukan urusan orang Kristen. Apa urusannya PGI protes? Begitu juga Taurat. Taurat itu bukan kitab suci ente orang Kristen. Kenapa diprotes juga? Nah, inilah yang menjadi polemik ya. Kemudian dikasih judul PGI offside. Artinya offside itu memasuki daerah lawan gitu ya, yang tidak semestinya, maka disebut pelanggaran kalau kita main bola ya. Nah, jadi ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu blunder terbaru ya, blunder zaman now yang dilakukan oleh lembaga besar ya, yang menaungi gereja-gereja di seluruh Indonesia, gereja Protestan ya, yang di dalamnya banyak pendeta-pendeta pinter, tapi kenapa keblinger ya. Nah, baik, coba kita analisa dari sisi yang lain. Nah, mungkin ada nilai politisnya, bisa ya. Jadi yang namanya Kristen itu kan ada juga teologi politik gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa menyebarkan agama tapi dari sisi politis gitu ya. Kita tahu Menteri Agama yang sekarang itu adalah mantan Ketua GP Ansor ya, yang tentu memiliki kedekatan hubungan dengan gereja. Kenapa? Karena Banser dianggap kawan ya, saudara gitu ya. Sebab Banser suka menjaga gereja. Nah, bagi saya ini tidak masalah, karena saya dalam tayangan video saya banyak mengupas ya, banyak membela teman-teman Banser yang jaga gereja. Cuma kayaknya nih saya membaca hubungan dekat ini dimanfaatkan oleh PGI untuk menekan Menteri Agama untuk membuat sesuatu yang menurut PGI itu baik menurut mereka, atau didikte lah gitu kasarnya. Jadi PGI ingin mendikte ya Menteri Agama ya, yang memiliki kedekatan tadi ya, karena latar belakang Menteri Agama kita ini adalah dulunya seorang ketua GP Ansor ya. Kemudian untuk membuat satu keputusan yang menguntungkan secara sepihak ya. Mereka ingin mengklaim bahwa pelajaran agama Islam itu salah ketika menyinggung soal Taurat dan Injil. Nah, ini yang menjadi sesuatu hal yang keliru menurut saya ya. Nah, dan saya yakin banyak para pendeta juga yang setuju ya dengan para ulama-ulama Islam bahwa protes PGI ini salah alamat. Protes PGI ini adalah sesuatu yang keliru, malah justru akan merugikan PGI sendiri. Sebab apa? Sebab ini tidak masuk di akal ya. Apa urusannya, sekali lagi, apa urusannya orang Islam mengajari orang Islam sendiri berdasarkan ayat-ayat Al-Quran ya kan, kok diprotes? Kecuali pelajaran agama Islam itu ya kemudian nyinggung tentang ajaran Kristen, mengejek Kristen.
mengolok-olok Kristen, menghina ya misalnya salah satu ajaran Kristen, nah boleh ya protes. Nah ini diajarin ada memang yang tertulis di dalam Al-Quran. Memang orang Islam itu rukun iman kita umat Islam itu adalah salah satunya iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya ada Taurat ya kepada Nabi Musa alaihissalam, ada Zabur pada Nabi Daud alaihissalam, ada Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kitab-kitab suci yang diturunkan, ya, yang harus kita imani. Dan kesemuanya ini sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Ya, bahwa di dalam Al-Quran itu ada kitab-kitab yang sudah diluruskan, disempurnakan. Nah, jadi sekali lagi kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah, dengan blunder yang dilakukan oleh PGI ini semakin jelas ya misi mereka, kebencian mereka, ketidaksukaan mereka. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Walan tardu 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang pada kita sampai kita mengikuti milah mereka, keinginan mereka, ajaran mereka, ajakan mereka. Jadi mereka kepengen kita mengikuti ajakan mereka ya. Mereka kepengen membodohi umat Islam supaya umat Islam itu ya tidak mengenal ya istilah Taurat, tidak mengenal istilah Injil ya, nanti lama-lama kata-kata kafir dihapus begitu. Ya. Jadi mau disembunyikan itu semua supaya apa? Supaya orang-orang Islam ini ya akhirnya tidak belajar tentang agama-agama Abrahamik yang diturunkan sebelum Islam, kan begitu. Kenapa? Karena kalau nanti belajar nanti akan semakin pinter. Kalau semakin pinter ketika berdebat dengan orang Kristen, kalah semua tuh orang Kristen. Ya kan? Akan semakin pinter mengislamkan orang-orang Kristen itu. Nah, ini tujuannya. Ya, untuk membodohi orang-orang Islam, generasi-generasi muda Islam yang ada di sekolah-sekolah tentang identitas kekristenan atau Yudaism. Nah, itu tujuan mereka. Kenapa? Kalau orang Islam belajar Yudaism, pasti dia akan pintar untuk mematahkan dalil-dalil Kristen. Ya, kenapa? Karena kekristenan banyak menjiplak dari ajaran-ajaran Yudaisme. Nah, ini tujuan mereka. Maka mereka bersemangat nih PGI gitu ya, secara politis untuk mendesak Menteri Agama supaya mencabut atau menghapuskan ya kan kata Taurat, Injil dalam buku-buku pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah. Ya, mudah-mudahan kejadian ini justru semakin mencerahkan dan mencerdaskan umat kita ya yang saat ini memang membutuhkan itu. Ya, justru Allah sangat sayang kepada kita umat Islam. Allah tunjukkan bagaimana kebodohan mereka. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa lebih waspada untuk bisa mengantisipasi dan membaca apa tujuan mereka di balik itu semua ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan Menteri Agama kita juga tidak main iya-iya aja. Walaupun saya dengar berita Menteri Agama katanya belum baca suratnya aja, cuma baru dengar langsung menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan Kemendikbud ya untuk kemudian segera menindaklanjuti. Itu baru dengar tuh Menteri Agamanya gitu. Ya, saya juga warga NU ya. Tapi kalau ada tokoh NU yang salah, ya saya juga tidak akan mau bela gitu ya. Termasuk Menteri Agama kali ini, kalau sampai mengabulkan permintaan PGI, menurut saya, ya ini sudah keblinger ya, bahwa sesuatu yang salah kok malah dibela. Justru kepentingan orang kafir dibela, kepentingan kaum muslimin malah diabaikan. Nah inilah ya yang menjadi dilema buat kita. Ya kita sayangkan. Maka mudah-mudahan Menteri Agama kita nanti akan dinasihati oleh MUI, dinasihati oleh para kiai, para alim ulama yang bisa meluruskan kesalahan yang ada atau terjadi di lapangan. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf lahir batin wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.